Ngene iki ya hitungane aja hitungan tangga, Gus. Aku kuwatir engko rektore halah sing ceramah tangga dhewe kok wis murah-murah ae. Moh. Apa iki biyen kuwi. Padha Azahir ki biyen ya murah. Iki sik welek. Aku lek ndelok video lawase wong iki yang guyu dhewe aku. Nganggo kopiah bunder ambek ngene. Isek melok Al-Munsidin iki. Aku ngene, lho kaya ngene kok saiki lari ra karuan. Kathik ya larange ra karuan. Gek biyen sik goleki Habib Bidin Al-Munsidin. Kowe nek ra guyu kepingkel-pingkel ra ngandel aku. Padha karo aku ndelok ceramahku dhewe 2008. Rupanya kita senasib. Lebih parah. Lebih parah iki zaman biyen. Aku nek delok videone iki orang guyu nangis. Aku delok ya Allah. Abang. Ayo terusno. Biyen ora dilairno diutahno ngono ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadat al-ulama al-kurama wal-fudala wal-a'izza, para alim ulama, para kiai, bunyai, para sesepuh, wabi muqaddami haula fadilatil mukarram Romo Kiai Haji Maimun Syafi'i, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Bojonegoro. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, kekuatan zahir batin untuk terus membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan Unigoro Unogiri. Mohon maaf, saya belum hafal karena baru pertama kali ini diundang. Sorry Pak Rektor. Enggak, saya sengaja mancing konsentrasinya jenengan. Ketua Yayasan Unogiri Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Syaifuddin Idris Muhammad morak marek merono mrene mobat mabit moncat mancet ngurusi yayasan bersama seluruh pengurusnya. Kemudian Rektor Unogiri Kiai Haji Jauharul Ma'arif PDI, memang pria dambaan istri. Kalau sebelah saya yang ganteng ini MSI, masih satu istri, dan PhD punya harapan 2. Bersama jajaran rektorat, para wakil rektor, semuanya yang saya hormati, Senat dan Sivitas Akademika di Unogiri. Saya harus hati-hati bener ini, karena beda tipis sama sebelah. Semuanya yang saya hormati, para dekan, para dosen, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, terlebih mahasiswinya yang sangat saya sayangi dan saya cintai.
tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, semuanya yang kita hormati, spesial dan teristimewa, kesayangan saya yang selalu saya kangeni, saya rindukan, yang berada di samping kanan saya, musuh bebuyutan saya. Di panggung memang kita musuh bebuyutan, tapi hati kita tetap bestian. Bersama Majelis Az-Zahir yang mudah-mudahan terus eksis istiqomah untuk mensyiarkan sholawat, mengajak umat untuk mencintai dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, maghfirah, ma'unah, rahmah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan hidup fitini wa dunya wal akhirah. Saya Anwar Zahid pertama mengucapkan selamat dan sukses Dirgahayu Wonogiri yang ke-10. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin maju, makin sukses, terus bisa memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, terus menebar maslahah, manfaah dan barokah untuk umat manusia. Amin Allahumma amin. Sebagai persembahan di milad yang ke-10 Wonogiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Pagi-pagi beli duren, makan tahu dicampur nasi. Wonogiri memang keren, kampusnya maju penuh prestasi. Kayu jati berserat-serat, dibelah dua tanpa diikat. Teruslah ngaji dan bersolawat agar bahagia dunia akhirat. Pergi ke hilir bersama-sama, makan bandeng dicampur bumbu. Majelis Az-Zahir memang istimewa. Habibnya ganteng, suaranya merdu. Terakhir, ikan patin memang ikan kesukaan, tapi ikan tuna lebih nikmat dihidangkan. Habib Bidin memang tampan, tapi Abah Anza lebih menawan. Aku mau coba kali tulisannya kali. Disoteng sing gede. Makasih bro, I love you. Makasih. Engkau tak kei sarung. Berikutnya saya mohon maaf, saya datangnya agak terlambat. Ini cocok dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kalau kita lihat tonggak sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini memang agak telat, terlambat jika dibanding dengan negara-negara lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Ini maksudnya Islam secara pergerakan. Kalau secara individu abad ke-10 sudah. Yang saya maksud secara pergerakan
Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-14. Padahal Islam sudah merambah benua Afrika bahkan Eropa itu pada abad ke-7. Jadi karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, sehingga jadi budaya masyarakat kita acara apapun wajib telat. Jadi kalau enggak telat bukan Indonesia namanya. Semakin telat semakin Indonesia. Apa maneh wong NU, undangan Baksul Masail jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Telat itu identik dengan ketinggalan. Jangan heran kalau Indonesia ini apa-apa masih ketinggalan. Nggak usah kita bicara bal-balan 0-4 sama Jepang. Ekonomi ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, teknologi ketinggalan. Nah, ya ini cocok dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang memang telat dan terlambat. Para jamaah, Islam sudah masuk ke Spanyol. Ngertos Spanyol nggih? Kidulen jetak. Pokoknya nek tekan jetak ngidul, engko tekan Spanyol, becak paling 7 tahun setengah. Spanyol itu negaranya Real Madrid, klub saya, Madridista. Walaupun kemarin kalah 0-4 dari AC Milan, tapi aku tetap cinta Madrid. Iki Inter Milan iki. Negaranya Barcelona, Villarreal, Osasuna. Islam udah masuk ke Spanyol itu abad ke-7. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad sampai melahirkan ulama kaliber dunia di bidang ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang fenomenal Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama tersebut adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol, dudu wong Kelangon. Islam udah masuk ke Rusia abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Sampeyan kalau dengar orang baca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Loh, Imam Bukhari itu orang mana? Turkistan, sekitar Rusia. Jadi Imam Bukhari orang Turkistan itu perawi hadis. Nek Bukhari tonggomu kan bakal sego goreng. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang mana? Nisabur. Islam sudah masuk ke Irak akhir abad ke-6, dibawa oleh Khalid bin Walid. Islam sampai ke Mesir dan beberapa negara di kawasan Afrika awal abad ke-7, ketika Amr bin As ditunjuk oleh Nabi menjadi gubernur di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam sudah sampai ke Iran abad ke-7. Sampean kalau ngaji kitab Takrib Ghayatul Ikhtisar Fathul Qarib, itu karangannya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Asfahan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Tohiron, orang menyebutnya Teheran. Itu namanya kota Asfahan, yang paling ditakuti sama Amerika Serikat karena disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Sampai sekarang satelit keamanan dan pengintai Amerika Serikat itu dihadapkan terus ke Asfahan itu.
Jadi ternyata Amerika yang negara adidaya, superpower, negara hebat, wedi karo nuklir, kalah mbek wong Indonesia. Nuklir mlebu Indonesia dimplok. Soalnya dadi bakso. Wong Indonesia iki sakti-sakti kok. Amerika gak kira wani karo wong Indonesia. Panganane bakso nuklir, bakso granat, sambel mercon. No Surabaya ki ana rawon setan, soto gendruwo. Yo Indonesia ki top, cah cilik-cilik yo panganane molen. Tongseng iki lho yo dipangan ambek wong Indonesia. Keren gak? Ibu-ibu Jenagara nggawe jangan kunci. Berarti kan bumbune gembok, tang, obeng. Wong ana ibu-ibu sore-sore kletis mangan jajan ditakoni ponakane. Mangan apa no bule? Kuping gajah. Amerika membanggakan sudah bisa sampai ke bulan. Terima 6 bulan. Paling nokono ngencepno gendera masang satelit. Wong Jenagara ki lho blonjone no matahari. Kurang panas piye? Indonesia dilawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di beberapa negara luar, sementara masuk ke Indonesia abad ke-14 dibawa oleh para wali, para ulama, sukses mengembangkan Islam di Indonesia. Akhirnya Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia karena strategi yang dipakai oleh para wali dan para ulama ini jitu, hebat strateginya. Di antara strateginya itu pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, arif, bijaksana, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun terpaksa, baru wajadilhum billati hiya ahsan. Oke, mujadalah, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Pengembangan Islam di Indonesia itu nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai pengkerengan, nggak pakai kekerasan, tapi dengan santun, penuh kelembutan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam mengajak umat untuk beragama. Berlemah lembutlah kamu dalam menjalani kehidupan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, disuruh lintalahum, halus, lembut, ndak boleh keren, ndak boleh kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, karena jika kamu kasar, jika kamu keras, jika kamu keren, maka umat justru akan lari menjauh darimu. Metode dakwah yang luar biasa ini sukses besar. Beda dengan penjajah. Belanda menjajah Indonesia itu ratusan tahun, bukan hanya menjajah ekonomi, mereka juga menjajah akidah, maunya menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan Belanda gak payu, soalnya London nek karo masyarakat kereng, masyarakat kita gak seneng dikerengi. Dan para wali, para ulama dalam menyebarkan Islam gak pernah pakai kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini perlu saya tekankan karena banyak orang yang salah dalam mengartikan jihad. Beberapa waktu lalu kan banyak orang yang jihad katanya. Perlu diketahui para jamaah, jihad di era seperti ini tidak harus mati. Justru di jihad di zaman seperti ini adalah hidup di jalan Allah, mempertaruhkan hidup
di jalan Allah, mengerahkan seluruh kemampuan hidup di jalan Allah, bukan kok pengen mati dengan dalih membela agama Allah. Halo? Mbuh ra dirungokno. Yang disebut mati syahid zaman Rasulullah dulu itu, yang dinamakan mati syahid itu kan ikut perang melawan orang-orang kafir, terbunuh dalam peperangan itu. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, mengerahkan segala kemampuan, berusaha mempertahankan diri, tapi terbunuh dalam peperangan itu mati syahid. Bukan sengaja ingin dibunuh, apalagi menyodorkan diri untuk dibunuh. Maka kayak pelaku bom bunuh diri itu bukan jihad tapi kendat. Bukan jihad tapi kendat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah nun sewu, saya singkat-singkat saja. Islam di kita itu bukan tatarruf yang ekstrim, yang radikal, bukan. Islam di kita juga bukan yang irhabi, yang liberal, enggak, tapi yang tawassut, moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berpadu dengan adat istiadat, berpadu dengan budaya. Ibu bapak adik-adik seluruh jamaah, adat budaya itu penting. Sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan adat, nggak cocok dengan budaya, nggak cocok dengan situasi dan kondisi, bisa jadi kacau loh. Barang apik niku lek mboten cocok karo adat, nek mboten sesuai karo situasi kondisi, iso kacau. Contoh, dalam acara resepsi pernikahan, tamu undangan udah pada dateng, mantene wis lungguh ning kuade, MC-ne ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah duduk berdampingan di pelaminan. Mohon restu dan doanya semoga kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah napa mboten? Mboten. Ayat Qur'an kok salah? Qur'an itu kebenaran absolut, mutlak benarnya, sedikit pun nggak ada salahnya. Tapi karena dibaca nggak sesuai dengan kondisi, jadi kacau. Wong ayat pengantar jenazah diwaca nggone acara nikah. Paham? Paham? Dijawab sing banter. Mengucapkan salam, baik apa baik? Uluk salam niku sae napa sae? Sae, tapi lek mboten sesuai karo kondisi, kacau. Makanya salam itu punya gaya sendiri-sendiri. Kalau salamnya MC sambutan ya kayak tadi yang sampean dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pidato, salamnya udah beda, lain dengan MC. Kalau mau ceramah pidato yuk Assalamualaikum. Kalau namu ke rumah orang, salamnya jangan kayak mau pidato. Yuk ketuk pintu. Assalamualaikum. Namun yang ngomai wong kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu konco neng tengah dalan kok gayane salam udah beda lagi. Bro, assalamualaikum. Nggih mboten? Ya Allah, santri ketemu kiai, murid ketemu guru. Lek salam karo bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum. Ini di Indonesia. Tapi kalau di Arab beda. Santri ketemu kiainya, murid ketemu gurunya, gak usum bongkok-bongkok, ya usum. Dengan suara keras, nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Walaupun murid ketemu sama guru. Ini di Arab. Assalamualaikum. Coba praktek no. Sampean ketemu Mbah Yai Maimun Syafi'i.
Salam gaya Arab. Mbah Yai, assalamualaikum. Yakin ra dijawab Mbah Yai. Mbah Yai bingung. Cah iki kenekan kondi. Bukan salah salammu, tapi salah gayamu. Faham? Saya mau ceramah, salam pakai gayanya penyanyi. Halo, apa kabar? Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah. Abah Hamzah gendeng mesti. Halo? Mimpin majelis sholawat. Gayane ya kudu ngene iki pakaiane. Kebayang nggak misalnya ki mimpin majelis sholawat nganggo pakaian renang? Yo ngene iki gayane, aja mbok lokno. Allah gayane nganggo jubah. Gayane sirahe diubel-ubel. Ya memang gayane pimpinan majelis sholawat kudu ngene iki. Bukan topi miring terus kacamata ireng. Lagi wong-wong malah bingung Imam Az-Zahir Maniai malah bingung. Ayo Habibe digono rumah sakit jiwa malah ngono kok. Loh, kene sholawat kuwi gayamu kudu sesuai karo tertibnya sholawat. Mengagungkan Rasulullah, memuji, memuliakan Rasulullah, kudu nganggo etika, kudu nganggo adab. Lah kowe sholawatan kok joget-joget ngono kae cocok napa mboten? Kuwi dudu gayane wong sholawatan, bukan salah sholawatnya, salah gaya kamu. Maka kenapa Amrozi Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, mereka salah gaya. Gaya Islam yang radikal, ekstrim diterapkan di Indonesia, resiko hukuman mati. Oh no. Ngene iki tak ewangi bengok-bengok ngene iki oleh pira ngene iki, Gus? 2. Gak suwe-suwe Jenegara dhewe kok isin aku. Isin aku. Nek no kota lain ayo apa-apa. Iki omahku dhewe kok. Isin aku. Ngene iki ya hitungane aja hitungan tangga, Gus. Aku kuwatir engko rektore halah sing ceramah tangga dhewe kok wis murah-murah ae. Moh. Apa iki biyen kuwi. Padha Az-Zahir kek biyen ya murah. Iki sik welek piye. Aku lek ndelok video lawase wong iki yang guyu dhewe aku. Nganggo kopiah bunder ambek ngene. Isek melok Al-Munsidin iki. Aku ngene, lho kaya ngene kok saiki lari ra karuan. Kathik ya larange ra karuan. Gek biyen sik goleki Habib Bidin Al-Munsidin. Kowe nek ra guyu kepingkel-pingkel ra ngandel aku. Padha karo aku ndelok ceramahku dhewe 2008. Rupanya kita senasib. Lebih parah. Lebih parah iki zaman biyen. Aku nek delok videone iki orang guyu nangis. Aku delok ya Allah. Abah. Ayo terusno. Biyen ora dilairno diutahno ngono ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro saiki. Eling-eling nomor loro. Nomor pira? Eling-eling nomor pira? Nomor loro saiki. Nomor loro. Dek. Kok mbok sorai iki lho apa? Bar siji pira?
Lah iya kan nomor siji bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bar siji nomor loro. Eling-eling. Pira? Loro. Sapa ngomong kampanye? Aku hitung-hitung kok. Iki ngaji no kampus iki, aja sampai salah lemu hitung-hitung. Game tak antem game. Yakin tak antem game. Kim sing adil Kim sing adil nek kuwi mbok delok Al-Munsidin delok engko share nang nggonku ding. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua berapa metode yang namanya uswatun hasanah. Ini strategi yang dipakai oleh para wali, para ulama dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Contoh konkret, keteladanan prima. Jadi bukan hanya mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah. Dakwah bil hal. Nika wonten kene ta'limul muta'allim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih fasih, lebih mengena daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih tahu 1000 kali sama dikasih contoh 1 kali lebih ampuh dikasih contoh 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, saya sering sampaikan kritik. Masyarakat kita itu kakean mau'idhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah, sehingga banyak orang yang pinter pidato tapi ora pinter dadi contoh. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wonge teko endi? Nyekeli mik iki. Matur suwun. Banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah, pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi, pandai berteori tapi nggak pandai beramali. Mulane orang mandi. Coba di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mau'idhah hasanahnya? Semua acara itu ada mau'idhah hasanahnya. Mulai lahir sampai mati lo dikai mau'idhah hasanah. Nggih napa mboten? Peringatan Maulid Nabi mau'idhah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj mau'idhah hasanah. Menyongsong Ramadan mau'idhah hasanah. Nuzulul Quran mau'idhah hasanah. Halal bihalal mau'idhah hasanah. Halo? Pemberangkatan haji mau'idhah hasanah, syukuran pulang haji mau'idhah hasanah, lamaran mau'idhah hasanah, nikahan mau'idhah hasanah, sepasaran mau'idhah hasanah, ngantene meteng walimatul hamil mau'idhah hasanah, duwe anak dijenake walimatul tasmiyah mau'idhah hasanah, ngakikoi anak walimatul aqiqah mau'idhah hasanah, walimatul khitan mau'idhah hasanah, walimatul nikah mau'idhah hasanah, walimatul larus mau'idhah hasanah. Aku iso cerita soalnya wis tau diundang kabeh. Lah aku sing urung tau diundang iki karek siji tok, mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Di mana-mana mau'idhah hasanah, setiap forum mau'idhah hasanah. Tapi maaf kok tidak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah. Kok nggak bisa membuka kesadaran umat? Ya karena hanya mau'idhah bukan uswah. Nun sewu. Ana wong ceramah lepet tentengan 2 jam ceramah bahas bab ikhlas. Para jamaah sekalian, mari kita beramal yang ikhlas. Jangan karena siapa-siapa, jangan karena tendensi apa-apa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat Qur'ane metu. Apa sih ikhlas itu? Tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhluqat.
Kalau kita beramal karena manusia tidak akan diterima, tertolak, dan kita akan rugi. Balasan dari manusia hanya sedikit. Tapi kalau Allah yang membalas pasti lebih banyak, jauh lebih banyak. Jangan berharap balasan dari manusia. 2 jam ceramah nerang bab ikhlas, berceramah mulih radi sangoni, gremeng ra wis-wis. Wonten napa mboten? Wonge teko endi? Sing ndi? Sing nyekeli mik. Matur suwun. Lho ngono kok dikongkon mandi iki lho. Aja rasan-rasan. Ngrasani iki ora kok dosa cilik, kuwi dosa gedhe. Pokoke dosa sing ketulis nang gone Quran kuwi minal kabair. Lah ngrasani ketulis nang Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Ngrasani padha karo menikmati bangkai saudaranya, mangan batange sedulure dhewe. Wong iki umpama ngerti dosane ngrasani, dikon milih ngrasani sepisan cetet karo nganjir ngadeg berdiri mematung gak polah gak obah suwene 70 tahun, lebih memilih nganjir berdiri mematung gak polah gak obah suwene 70 tahun timbang ngrasani sepisan saking gedene dosane. Jangankan di akhirat, non donya ae tukang rasan-rasan mesti uripe soro. Contone kaya tanggaku, lho tambah ngrasani tanggane. Nek kiai mbiyen ceramah sediluk katik ra penak nurokno wong 5 menit ngono jamaah wis do nduweh kabeh. Lho, yakin penak-penak sing saiki nek ceramah-ceramah. Saiki pandai bersilat lidah, pandai mengatur kata-kata, pandai berorasi, berargumentasi, berdiplomasi. Wis tak pokoke top-top saiki. Kiai biyen iki kadang ceramah ra penak. Ya mesti dilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek supados diwelasi Allah, diridani Gusti Allah. Nek dalu monggo salat tahajud nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulih kok. Aku ceramah model ngono saiki ya ora disangoni mbek panitia. Loh, tapi sing ngajak-ajak tahajud itu nggak pernah meninggalkan tahajud. Makanya mandi. Ya Allah. Piye ngene iki? Kita itu kaya trik tapi miskin action. Sepurane ya iki soalnya no kampus iki. Anwar Zahid malam ini harus macak pinter. Nenek gayane kaya wong ngerti-ngerti ya, padahal ngene iki ya goblok asline. Tapi karena ini ngajinya di universitas, makanya saya harus macak pinter ngono. Nek gak ngono kok rektore ora wedi ambek aku. Kita itu kakean teori kurang praktek. Jadi akhirnya Islam itu hanya label tapi jauh dari nilai. Islam hanya atribut tapi jauh dari esensi. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kita udah masuk wilayah ekstrim ritual. Bingung pokoknya. Sing on-on ngono kayak mesti bingung. Samanya kudu menyesuaikan wong iki no kampus. Kita tuh sekarang udah masuk wilayah ekstrim ritual. Di Indonesia itu semuanya dikaitkan dengan agama. Makanya kalau udah berkaitan dengan agama sensitif banget. Istilah-istilah itu dihubungkan dengan agama. Itu yang saya maksud ekstrim ritual. Coba masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Coba, omah kok ibadah? Saman tahu ngerti? Masjidnya saman rukoon. Loh, itu disebut rumah ibadah kok. Pakaiannya sampean kuwi sing nutup aurat iki diarani busana muslim, busana muslimah. Padahal ora tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Peci sing putih kaya sing dienggo grup Azahir iki diarani nek Jenagara ngarani ketukaji. Padahal urung tau roh Mekah.
Kok diarani peci haji? Ini yang saya maksud ekstrim ritual. Ten Kediri niku enten tahu, jenenge tahu takwa. Berarti tahunya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jenenge tahu tak. Menawa sama nape tiru monggo gawe tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Ambek gethuk naudzubillah min dalik. Ledre innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya ekstrim ritual ini maksudku ngono. Tapi sayang hanya atribut, miskin dari esensi, jauh dari nilai. Kita itu kakean teori kurang praktek. Kita punya teori an-nadzafatu minal banter toh an-nadzafatu minal. Yang punya kita ayat Qur'annya ada innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tentang kesucian, kerapian, kebersihan. Tapi kita kok songkroh-songkroh, kita kok keproh-kemproh. Tempat ibadah pun milik kita kalah dengan tempat ibadah saudara kita yang beragama lain. Gereja, pura, wihara, kelenteng, wangi-wangi, bersih-bersih. Masjidmu sawang tok gak diresiki, ana telek cecek ora disuceni, bunderi kapur wer ditulisi awas telek, mlebu jedinge masjidmu engko pesinge 17 derajat kaya fadilah salat jamaah. Kowe mlebu rono nek ra ngempet ambekan ra ngarah kuat. Yang punya kita tapi yang mempraktekkan orang lain. Di dunia ini kota manakah yang terkenal paling terjaga kebersihannya? 1 Singapura, 2 Jepang. Dua-duanya bukan kota milik umat Islam. Saya beberapa kali ke Singapura. Sapa takon wah apa? Ngarit. Tapuk lambemu. Gini-gini udah beberapa negara luar negeri yang membawa Az-Zahir ke luar negeri pertama kali. Iya. Sebelumnya nggak tahu neng luar negeri. Iki lho sing nggawa. Karek ngaku karo orang ngono ae. Asale ya urung tau roh Hongkong, sampai Imam Gering ya perkara tak gawa rono kuwi kok. Saya beberapa kali ke Singapura. Akhir Desember kita ke Taiwan, kita bareng sama ini. Sambung Hongkong, Korea, Jepang. Nah, saya pas Singapura itu ya diajak healing sama panitia, diajak naik kapal pesiar. Gue tak jahit lambemu, ojo nyuwen-nyuweni ya. Di sungai, ya mesti numpak kapal pesiar masuk no kuburan. Subhanallah. Sungai di Singapura itu betul-betul bersih, jernih, bening, sampai iwak cilik-cilik non jero lo ketok cetok. Gak ada sampahnya sama sekali. Plastik, kertas, botol bekas air mineral, gak ada sama sekali. Beningnya masya Allah. Lah nek kali Jenogoro kan ra ketok banyune. Sing plastik, sing sampah, sing botol, sing softtek, sing trimpul kabeh kono. Tapi dalile an-nadzafatu minal. Ayo coba, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lho, maling kuwi ketok tangane. Tapi coba, negara yang paling aman dari tindak pidana dan kriminal itu ternyata Belanda coba. Makanya KUHAP kita itu mengadopsi milik Belanda, yang diterapkan hukum di Indonesia itu pakai milik Belanda loh itu. Ki ngerti ora to wong-wong iki? Gus, aku ra rektor ya wis, aku pengalaman nek masalah ngene iki. Moh kalah terima rektor apa ngono kuwi. Rektor ketepaan kok. Oke, biyen petok aku pertama iki kepala MI lho sekan. Ya eling to ora? Lho saiki kok moro-moro rektor iki lho. Berkepala MI terus rektor. Rektor ya artinya tukang ngorek sing kotor-kotor. Harus dibersihkan betul. Nek dekan idenya meyakinkan. Nek dosen omongannya sak dos bayarannya sak sen. Ngecopros tok. Ra trimo ya wis kok.
Ceramah sing larang ngene iki. Aku ngene iki belajar teko Bunyai Cici. Bunyai Cici Mursidah niku termasuk salah satu guru ceramah kula. Tepuk tangan untuk Bunyai Cici Mursidah. Panjang yuswa, sehat wa afiah. Kula ket mulai sek njero kandungan wis ngrungokno ceramahe wong kuwi. Nggih biyen ra eneng penceramah wedok kaya Bu Cici. Nek wis kathik krungu Bu Cici ngono wis masyaallah. Aku penasaran wong iki piye ngono piye. Akhirnya dadi boloku. Tahu kampanye bareng kalah. Asline sing garai kalahin jenengan Bu asline. Aku wis menang kae. Loh saiki nek kalah neh awas. Ra ngarah saiki kalah. Bento to piye wong Jenegara. Jenegara wis pinter-pinter kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita punya asariku wasarikotu, kita punya arrosi wal murtasi finnar, yang nyuap, yang disuap sama-sama masuk neraka, tapi korupsi kok masih merajalela. Negara Indonesia ini masuk peringkat korupsi nesean. Muga-muga iki Presiden Pak Prabowo itu sikat kabeh koruptor-koruptor. Ya amin Allahumma. Wis ngono karowan lho. Negara yang paling aman dari korupsi itu mana? RRC, Tiongkok, Cina itu. Karena berani korupsi, berani mati. Koruptor disediakan peti mati. Cocok iki. Cina dudu negara Islam nih. Ngono lho. Konsolidasi budaya, harusnya kita mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu yang kurang lebih 23 tahun, mampu merubah dua kota besar yang tadinya jahiliyah, Makkah dan Madinah. Itu dua kota besar jahiliyah, kurang lebih 23 tahun dirubah Rasulullah menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Iki rektor lho ora ngerti. Pusat peradaban dunia. Asale kota jahiliyah iso dadi pusat peradaban dunia. Sampeyan kalau ditanya tempat manakah di dunia ini yang turisnya paling banyak, ya Mekah Madinah. Betul? Betul? Lah kula jenengan ning Mekah Madinah iku nek gak karena kesuksesan dakwahnya Rasulullah, apa yang golek apa rono? Apa yang golek apa? Kowe pengen golek sorban ning kono, sing apik made in India. Ora garapane wong Mekah. Kashmir. Hoi. Tasbih sing apik made in Cina. Mek apa ado-ado rono? Halo? Ki ngrungokno ta ora ta wong-wong iki? Aku tahu tuku cincin nang gone Madinah. Apik ono cincine. Apik aku seneng. Seneng aku. Tak go mulih terus tak nggo. Ono salah satu wali santri teko Madura. Bah. Cincinnya mek saya nggo, Bah. Saya estu nek cincin. Iya ini aku suka. Ini Kalimaya. Itu Kalimaya dari Madura itu, Bah. Ngawur, aku tuku nang Medina. Iya itu Kalimaya dari Madura. Jadi ternyata aku batu Kalimaya Madura digawa wong Madura nang Medina, didolno kono dituku wong Jenegara. Mumet ae ngono tibake. Karena suksesnya dakwah Rasulullah. Loh, harusnya kita mencontoh konsolidasi budaya. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus punya dong objek wisata yang membanggakan gitu. Tapi yang terkenal malah candi-candi. Yang masuk 7 keajaiban dunia, Candi Borobudur. Kok gak masjidmu? Makanya niki Wonogiri ini luar biasa. Insya Allah ini nanti akan jadi ikonnya Bojonegoro. Tepuk tangan untuk Wonogiri. Tanah lho sakmene ambane Gus. Makanya gak nonggonku pamer. Aku lagi mlebu iki lho Wonogiri iki. Lagi iki aku mlebu Wonogiri. Wis sakmene ambane Masya Allah. Ini pasti akan menjadi ikonik ini nanti di Bojonegoro. Ya pantes wong dibandani Pak Pratek kok. Apane sing sami? Kowe aja buka rahasia. Bojonegoro harus jadi mercusuarnya Indonesia. Bojonegoro ini kaya, minyak lho sakmono akeh. Mangkane lek endi to ki sing ape mimpin Bojonegoro ki ra ning to wong-wong ki. Ya iki barang rektor iki calon pemimpin-pemimpin Bojonegoro kudu beres.
Wis engko nek gak beres tak obrak-abrik tenan ambek aku. Aku itu kang obrak-abrik kok. Kok iso tekan kono bareng bahasane. Lho kita yang dibanggakan kok malah Candi Borobudur to. Ngono lho. Aku tau no Hongkong. Ya pokoknya ceritane luar negeri tok. Lah ya aku mbok kon nyeritakno Jetak, aku mbok kon nyeritakno Kalisari tambah isin. Ngono le. Oh, kuwi ana mantane kuwi lho kono kae. Kalisari iki tempat penjualan sarang burung. Biyen bakul kroto sak pirang-pirang ning kono. Biyen saniki pun mboten wonten saniki. Pun tak obrak-abrik ambek aku wisan. Lah iki ana kaitane aku ditakoni karo wong kono, wong Hongkong. Where are you from, mister? Lek no Hongkong mosok nek takok, "We candi we," mosok ngono. Iya jenegara wi. We candi we. Aku iki keliling donya ra eneng basa sing unik kaya basa jenegara ki ra eneng. Ra eneng. Kaya sampean ngono ku nang ndinggon ya lungguh. Kabeh ngarani lungguh. Jenegara tenguk-tenguk, njungok. Kayak apa mlebu omah kok tutupane bukakno lawange, bukaan kene jenegara ngao. Eta ra eneng tunggale kok. Ngao. Ngao ki njaluk mbukakno lawang.